Jadi info yang saya dapat, lokasi yang ingin saya telusuri itu tempat pemandian teman-teman. Jadi pemandian ini dulunya itu tempatnya bersemayam kerajaan-kerajaan Mataram, Singosari, dan di hadapan saya ini banyak sekali nih pohon-pohon bambu ya. Jadi kita melintasi jalan-jalanan bebatu-bebatuan dan dipenuhi oleh pohon-pohon bambu. Kita kalau mau menuju ke pemandian situsnya itu di sebelah sana ya, info yang saya dapat. Oke teman-teman, saya sudah sampai di pemandian situsnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video perjalanan saya kali ini saya ada di salah satu situs pertirtaan ya. Tepatnya di hadapan saya ini untuk perlintasan jalannya. Dan lokasi yang saat ini saya ingin telusuri itu ada di Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang teman-teman. Dan sebelum saya memasuki lebih dalam lagi, di sini ada semacam kayak saung modelnya itu kayak bangunan joglo ya, tapi kayak pondopo gitu teman-teman, dari terbuat bambu-bambu. Dan di kanan kiri saya banyak sekali nih pohon-pohon serta tanaman. Oke, sekarang saya mau memasuki ke area bagian bawahnya. Jadi info yang saya dapat, lokasi yang ingin saya telusuri itu tempat pemandian teman-teman. Jadi pemandian ini dulunya itu tempatnya bersemayam kerajaan-kerajaan Mataram, Singosari, dan juga Kandedes, dan juga apalagi ya, Kanarok teman-teman. Dan di hadapan saya ini banyak sekali nih pohon-pohon bambu ya. Jadi kita melintasi jalan-jalanan bebatu-bebatuan dan dipenuhi oleh pohon-pohon bambu. Di sana disediakan toilet teman-teman. Serta musola, sangat menarik sekali ya musolanya. Di kanan saya ini ada bangunan lagi menuju ke bagian area sekitar sana teman-teman. Kayak gapura gitu ya. Jadi tujuan saya itu mau ke pemandiannya teman-teman yang ada di bagian ujung sana. Nah ini musolanya, namanya Langgar Musola. Ini bambu-bambu petung nih, banyak banget nih, besar-besar sekali. Saya mendengar suara alunan burung teman-teman di sekitar sini. Dan dipenuhi oleh hutan-hutan bambu ya. Nuansanya sangat adem sekali dan asri. Oke, sekarang saya mau menuju ke bagian area bawahnya teman-teman. Sepertinya untuk pemandian situsnya di bawah sana deh. Tuh, ada suara-suara burung cuy di bagian atas sana mamen. Di sini ada perlintasan jalan menuju ke bagian area atas, kayak anak tangga gitu ada teman-teman. Terus di hadapan saya menuju ke bagian bawah sana juga ada.
Jadi kita kalau mau menuju ke pemandian situsnya itu di sebelah sana ya, info yang saya dapat. Jadi kita melintasi semacam jembatan gitu. Dan di bawahnya itu ada aliran sungai. Sangat deras sekali teman-teman aliran sungainya. Dan di sini ada pemberitahuan, pengumuman bagi yang memasuki pertitaan ini diharap agar berpakaian yang rapi dan sopan, selalu menaati petunjuk yang ada. Bagi wanita yang sedang haid dan hamil dilarang memasuki pertritaan ini. Jagalah kebersihan dan kelestarian lingkungan. Jadi khususnya untuk para wanita ya yang memasuki lokasi situs pertritaan ini, itu yang sedang hamil ataupun lagi datang bulan dilarang ya mengunjungi lokasi tempat ini teman-teman. Peraturannya seperti itu. Karena ini tempat sakral. Di bawah saya airnya sangat deras sekali, tapi keruh gitu teman-teman, warnanya agak kecoklatan ya. Dan di sini ada lagi nih semacam aliran sungai. Tapi ini kecil teman-teman, kayak modelnya itu kayak parit gitu ya. Aliran sungainya di sana ada perlintasan jalan menuju ke atas. Tapi saya tujuannya arahnya ke sini, cuy. Adem nuansanya, sejuk, dipenuhi pohon-pohon besar, pohon beringin, terus pohon-pohon bambu ya. Hanya saya sendiri teman-teman, tidak ada satu orang pun yang mengunjungi lokasi situs pertitaan ini teman-teman. Banyak pohon kelapa di hadapan saya tuh. Wah, ini ada pohon pisang nih. Pisangnya segar sekali teman-teman tuh. Banyak banget buahnya. Ini ada dua cabang ya, ke kiri bisa di aliran sungai kecil itu, ke kanan sini juga bisa. Oke teman-teman, saya sudah sampai di pemandian situsnya. Di sini ada sapu, kemungkinan masyarakat sini ya, ataupun penjaga sini untuk bersih-bersih ya. Ada sapu lidi di hadapan saya tuh. Oke, sekarang saya mau menuju ke bagian areanya di sekitar sana teman-teman. Sebelum saya memasuki lokasi area sekitar yang ada di hadapan saya, di sini ada keterangan alas kaki harap dilepas. Jadi kita harus menghargai ya. Karena ini tempat pemandian, bukan pemandian wisata ataupun umum teman-teman. Ini pemandian, info yang saya dapat, dulu raja-raja Singosari, zaman-zamannya kerajaan Mataram, Majapahit, Kandedes,
Terus sama satu lagi saya lupa teman-teman, maaf kalau saya agak sedikit kurang memahami ya. Oh, kanarok teman-teman. Kanarok. Jadi bersemayamnya di sini teman-teman, mandinya ya. Dan kalian lihat di situ ada ukiran-ukiran batu arca. Tuh. Nah, ini. Ini ukiran-ukiran batu-batu arca, teman-teman. Jadi mengalir ya airnya. Ada semacam kayak guci atau apa ini teman-teman tuh. Nah, ini bekas dupa nih, kayak model gentong gitu teman-teman. Di atasnya dipenuhi bekas dupa ya. Ini ada lagi sampai bagian sekitar sana teman-teman. Assalamualaikum. Ngapunten ge Mbah, permisi, nyun sewu Mbah. Oke, sekarang saya ada di bagian paling atas teman-teman. Di sini semacam ada kolam ya, tapi airnya agak keruh. Jadi raja-raja kerajaan Mataram itu, zaman-zaman kerajaan Mataram ya, bersemayam atau bersemedi, mandi di pemandian situs ini teman-teman. Kalau dari omongan saya agak sedikit salah ataupun kurang memahami, harap dimaklumi teman-teman. Karena saya masih belajar ya untuk memahami dokumentasi tentang situs ataupun sejarah ya. Jadi kalau ada sedikit kesalahan harap dimaklumi teman-teman, karena saya masih belajar. Dan tepatnya di hadapan saya ini ada semacam payung ya di sini. Di kanan kirinya itu ada pohon kecil teman-teman. Di kanan kiri saya. Terus ada bunga di hadapan saya. Serta dupa dan areng bekas bakar-bakar kemenyan kayaknya teman-teman. Ini ada ini nih, bambu nih, besar sekali ya. Di dalamnya itu ada air mengalir teman-teman, sampai menuju ke bawah sana. Wah, ini harus hati-hati nih, licin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada sebuah kolam lagi teman-teman. Terus di kanan kirinya itu kolamnya itu diukir juga ya. Contohnya seperti yang ada di hadapan saya sana teman-teman. Tuh diukir ya, batu-batu kanan kirinya. Kalau ini agak jernih teman-teman airnya. Beda sama yang ada di samping saya ini. Agak sedikit keruh ya airnya. Nah, ini bagus banget Mamen. Tuh,
Ini kalau kalian perhatikan, ini ukiran-ukiran di samping-sampingnya itu, ini bekas diukir zaman-zaman kerajaan-kerajaan Majapahit gitu ya, atau Mataram. Tuh teman-teman. Terus di tengahnya itu ada 2 bambu dan dilengkapi air yang sangat jernih mengalir menuju ke kolam ini teman-teman. Pohon bambu semua di sekitar sini. Ini kalau kitanya nggak fokus ya melintasi jalan ini kalau nggak berhati-hati bisa kecemplung ke bawah teman-teman tuh. Soalnya di bawah itu aliran Sungai Berantas, lumayan itu. Kalau terpelosok ke bagian area bawah. Saya mau menyentuh airnya teman-teman. Ngapunten Mbah. Subhanallah. Dingin sekali, segar teman-teman airnya. Wah, ini ada lagi nih. Kayak kendi gitu ya. Dihiasi dupa. Kalau kesini kemana nih? Kalau di sini udah tidak ada aliran air lagi teman-teman. Sepertinya ini bekas situs juga deh di bebatuan ini teman-teman tuh. Oke lah, sekarang saya mau balik arah teman-teman. Tuh, nuansanya adem banget cuy, lihat aja. Jadi di kanan kiri saya itu dipenuhi pohon-pohon besar, bambu-bambu petung ya, sampai bagian sekitar sana teman-teman. Luar biasa. Baik teman-teman, sampai di sini aja perjalanan saya kali ini yang sudah memasuki lokasi situs pertitaan yang dulunya itu dijadikan ya tempat bersemayam kerajaan-kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit, Singosari, Kandedes, dan juga Kanarok teman-teman di lokasi yang saat ini saya kunjungi. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Kalau gitu, saya Jejak Suendra, mohon undur diri, sampai berjumpa video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.